Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran fisika Junior Fisika bersama saya Reva Fauzi, dan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih di seputar materi kelas 11 SMA, yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegarnya. Tapi di video sebelumnya kita sudah menghabiskan bahasan tentang dinamika rotasi, maka untuk pembahasan video kali ini kita akan berbicara tentang kesetimbangannya. Jangan lupa seperti biasa untuk meninggalkan komentar yang positif, kemudian di like dan subscribe bila perlu di share supaya semakin banyak yang tertarik untuk belajar fisika. Nah, teman-teman, mungkin pernah mengalami kejadian seperti yang ada di pembuka tadi, atau mungkin kalian pernah melihat fenomena-fenomena seperti ini. Ya, semua itu erat kaitannya dengan fisika, khususnya yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang kesetimbangan. Tentu akan muncul di benak kita ketika melihat kejadian-kejadian tadi, fenomena-fenomena tadi yang tidak biasa. Kok bisa ya seimbang seperti itu? Padahal mungkin kalau kita mencobanya sendiri, hal itu akan sangat sulit, butuh waktu lama untuk bisa mencapai keadaan setimbang itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Tetapi video kali ini lagi-lagi saya akan ditemani oleh kakak-kakak dari komunitas pencinta fisika, yang mana mereka pernah mengisi salah satu video pembelajaran saya tentang energi benda berotasi. Bagi kalian yang belum menonton video itu, silahkan ditonton biar berkesinambungan ilmu yang didapat berkaitan dengan dinamika rotasi dan kesetimbangan. Seperti apa mereka menjelaskannya? Langsung saja kita lihat. Cara memilih titik ini sebaiknya carilah titik Sebelum kita masuk pada analisis gejala keseimbangan partikel dan benda tegar, mari kita kenalan dulu dengan jenis-jenis keseimbangan yang ada. Yang pertama, ada keseimbangan stabil. Benda yang punya keseimbangan ini, jika dimiringkan posisi masanya, tidak keluar dari proyeksi dasar objek tersebut. Benda yang dimiringkan, kemudian dilepaskan akan kembali ke keadaan semula. Seperti contoh ini. Contohnya botol ini, jika kita miringkan sedikit, maka dia akan kembali ke posisi semula. Yang kedua, keseimbangan labil alias tidak seimbang. Benda ini jika dimiringkan dengan sudut kecil saja, maka posisi pusat masanya keluar dari tampak dasar benda. Artinya, benda yang semula tegak akhirnya jatuh. Contohnya seperti ini. Contohnya spidol ini, jika kita miringkan sedikit, maka posisinya tidak kembali seperti semula. Yang ketiga, keseimbangan netral atau indifferent. Nah, benda dikatakan memiliki keseimbangan netral jika dapat mengguling tanpa mengubah letak titik pusat masanya. Contohnya begini, yaitu seperti ini. Analisis pertama yang akan kita lakukan adalah keseimbangan partikel. Partikel dalam hal ini adalah benda-benda yang ukurannya dianggap kecil atau boleh diabaikan. Sehingga syarat untuk berlakunya kesetimbangan partikel hanyalah jumlah gaya pada sistem sama dengan 0. Dituliskan dengan persamaan hukum 1 Newton. Nah, resultan F sama dengan 0 itu bisa memiliki dua arti ya. Pertama, keadaan benar-benar diam atau setimbang statis. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB, disebut setimbang kinetis. Untuk bab ini, kita hanya fokus pada setimbang statis saja. Analisis yang kedua adalah pada keseimbangan benda tegar.
Mohon untuk benar-benar fokuskan perhatian Anda, terlebih saat contoh kasusnya nanti, karena biasanya cukup menguras energi. Menurut kalian, apakah sama keseimbangan partikel dengan benda tegar? Ya, perbedaannya adalah pada potensi geraknya. Benda tegar berpotensi untuk berotasi selain bertranslasi. Sehingga selain berlaku resultan F sama dengan 0, resultan torsi terhadap titik sembarang sebagai poros harus sama dengan 0 pula. Jadi, sigma F sama dengan 0. Selain berlaku sigma F sama dengan 0, berlaku pula sigma torsi sama dengan 0. Sebelum masuk contoh soal kasus keseimbangan benda tegar, kita masuk dulu yuk ke tahapan penyelesaian soal berikut ini. Yang pertama, gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, tentukan letak titik yang akan dijadikan poros. Cara memilih titik ini, sebaiknya carilah titik yang tidak ada gaya bekerja padanya. Atau kalau ada gaya tersebut tidak ditanyakan atau tidak diketahui dalam soal. Tiga, pastikan semua gaya telah tegak lurus dengan lengan gayanya. Jika belum, lakukanlah penguraian vektor gaya tersebut. Tentukan arah torsi, tetapi gaya yang berada di poros tidak perlu diperhitungkan. 4. Tentukan lengan gaya. 5. Mulai menggunakan persamaan resultan torsi sama dengan 0. 6. Jika persamaan itu belum dapat diselesaikan, gunakan persamaan resultan F sama dengan 0. 7. Selesaikan. Setelah itu mari kita kerjakan contoh soal yang berada di samping. Dua kabel digunakan untuk menopang massa 9,0 kg pada Lama lu Gil. Yalah, saya aja yang bacakan. Dua kabel digunakan untuk menopang massa 9 kg pada batang horizontal dengan panjang 2,1 meter dan massa 21 kg seperti ditunjukkan gambar di samping. Maksudnya gambarnya yang di bawah itu ya. Jadi di situ yang coklat itu adalah batangnya yang masanya 9 kg, sedangkan yang biru itu adalah bebannya yang masanya 21 kg. Oke, lanjutkan, silakan Kak Aulia. Pertama-tama gambarkan gambar yang ada di soal. Setelah itu tulis gaya yang bekerja di gambar. Ada dua gaya tegangan tali dan ada gaya berat batang dan ada gaya berat beban. Setelah itu kita tentukan poros. Poros berada di sebelah sini karena gaya tegangan tali yang di sini tidak diketahui dan tidak juga ditanyakan di soal. Setelah itu, pastikan semua gaya tegak lurus pada batang. Berikutnya kita menentukan lengan gaya. Pertama, kita mempunyai gaya berat batang yang bernilai 90 Newton dan mempunyai lengan 1,05 meter karena berat batang berada di titik tengah batang. Setelah itu kita mempunyai gaya berat beban yaitu 210 Newton dan mempunyai lengan 1,2 meter. Setelah itu kita mempunyai gaya tegangan tali yang ditanyakan dan lengan tegangan tali 2,1 meter. Syarat keseimbangan benda tegar sigma torsi sama dengan 0. Sebelum masuk ke rumusan, kita tentukan arah torsi tiap gaya. Gaya berat batang dan gaya berat beban, arah torsinya searah jauh-jauh, berarti bernilai negatif. Gaya tegangan tali berlawanan dengan arah jauh-jauh, berarti bernilai positif. Selanjutnya kita masuk ke sigma torsi sama dengan 0, dimulai dari gaya berat batang. Negatif W1 dikali L1 dikurang W2 dikali L2 ditambah T dikali LT sama dengan 0. Setelahnya kita masukin angkanya. Negatif 90
Nah, sebenarnya masih banyak contoh soal ya yang akan dibahas di tentang materi keseimbangan ini, dan saya rasa itu memang perlu wajib disampaikan, tetapi tidak di dalam video ini karena waktunya sangat terbatas. Saya akan bahaskan di video yang terpisah tentang keseimbangan dan titik berat khususnya. Jadi tetap terus pantau channel pembelajaran saya. Junior. Baik ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang baru didapatkan. Ya, apabila masih ada kebingungan, silakan tanyakan, diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.